Peringatan Hari Arak Bali 2 di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, menjadi ajang curhat panitia dan produsen arak Bali. Mereka terutama menyebut tingginya cukai yang kenakan pemerintah terhadap produk minuman beralkohol asli Bali ini. Ketua Panitia Peringatan Hari Arak Bali 2024 Imade Agus Gelgel Wirasuta mengeluhkan kebijakan kenaikan cukai yang terlalu tinggi, sehingga tidak adil serta tidak berpihak pada masyarakat. Bahkan Gelgel menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa arak merupakan warisan leluhur yang sebagian besar ditekuni oleh petani lokal. Menurut dia, negara saat ini mengambil keuntungan besar dari industri arak, namun pendapatan yang diterima oleh para petani arak jauh lebih kecil. Gelgel Wirasuta menambahkan negara mengambil penghasilan dari rakyat sebesar Rp100.001 per liter arak. Sementara itu petani arak hanya mendapat maksimum Rp23.000. Hal ini, menurutnya, merupakan ketidakadilan yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Dia pun menyoroti pentingnya mengembalikan sebagian besar pendapatan cukai tersebut untuk meningkatkan ekonomi para petani arak. Selain itu, untuk ke depan harus ada kajian secara rasional. Pihaknya ingin melihat minimal 50% dari total cukai arak dikembalikan ke para petani. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga peserta aktif dalam perkembangan industri arak Bali. Dirayakan Hari Arak Bali yang kedua sebagai hari untuk mengenang lahirnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan destillasi khas Bali, yang hari ini dirayakan di Garuda Wisnu Kencana dan dihadiri oleh Bapak Kadis Pindang mewakili Bapak PJ Gubernur Bali untuk bersama-sama memperingati Hari Arak Bali tahun 2024. Saya berterima kasih kepada Garuda Wisnu Kencana dan Dewan Arak Bali serta para perajin, para industri arak Bali yang telah menjalankan peraturan Gubernur Bali dengan baik untuk melakukan produksi dan meningkatkan aktivitas perekonomian rakyat. Saya kira perjuangan ini masih harus ditingkatkan terus ke depan agar masyarakat Bali semakin tertib, disiplin dan menjadikan arak Bali itu sebagai satu bagian dari upaya kita melestarikan warisan leluhur kita. Sedangkan Wayan Koster saat dimintai tanggapannya mengenai keluhan mengenai melonjaknya cukai arak Bali, menilai bahwa kebijakan ini kurang mendukung ekosistem perkembangan arak Bali. Hal itu terutama sebagai satu unsur produk minuman beralkohol buatan Indonesia, khususnya lokal Bali. Bahkan Koster menyayangkan kenaikan persentase tarif cukai arak Bali ini lebih tinggi dibanding minuman impor. Menurut dia, hal ini tidak fair, tidak adil. Masak yang impor diberi kenaikan tarif cukai lebih rendah dibanding dengan lokal. Ditanya mengenai langkah yang akan dilakukan untuk menyikapi kondisi ini, Koster mengatakan dalam jangka pendek membicarakannya dengan Dirjen Bea Cukai. Tentu saja pada saatnya nanti juga disampaikan ke Menteri Keuangan agar hal ini bisa disikapi. Ini harus disikapi bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Harus ada komitmen yang kuat supaya berpihak pada produk lokal dalam negeri. Hal tersebut karena arak Bali tidak kalah dengan whisky dari Irlandia, rum dari India, gin dari Belanda, vodka dari Rusia, tequila dari Meksiko, dan brandy dari Belanda. Peringatan Hari Arak Bali 2 di GWK ini juga dimeriahkan dengan tari kecak B yang disambut antusias para hadirin. Sugi Atnyana melaporkan untuk Denpos Channel.